Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat malam. Ada sukacita malam hari ini. Sudah siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan malam hari ini? Kalau sudah siap Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk membuka mic-nya. Kita akan memuji, kita akan mengucap syukur, kita agungkan Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu, kita bersorak-sorai, kita memuji Tuhan sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Haleluya. Kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, malam ini kami buka ruang kesempatan buat Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Shalom. Ya, silakan. Shalom, puji Tuhan. Sore hari ini saya sungguh merasakan bahwa Tuhan luar biasa. Dalam penyembahan tadi, kayaknya saya benar-benar itu rasa bahwa Tuhan ada. Ya, waktu Pak Frans mulai menyanyi lagu pertama, itu penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Saya benar-benar sambil menangis begitu. Saya sebenarnya mikir begini, kenapa kalau saya entah itu mau susah, mau senang begitu ya, menangis kebanyakan begitu. Padahal kalau dipikir hari ini saya sangat maksudnya saya sangat lagi senang lah begitu. Karena apa? Kesaksian saudara dalam hadirat Tuhan bahwa benar-benar di dalam hadirat Tuhan ketika kita merasakan sungguh-sungguh kebaikan Tuhan, doa kita dijawab gitu ya. Bukan berarti bahwa kalau doa kita nggak dijawab Tuhan, terus kita nggak bersukacita atau gimana. Tapi emang hari ini saya bersyukur ya. Kenapa? Karena pada minggu kemarin waktu anak saya, waktu saya WL itu, kan anak saya yang tinggal di kota sebelah bersama suaminya datang kan karena mereka PNS dapat cuti 12 hari dan mereka datang gitu ke saya karena kalau lagi kerja sering mereka mau pengen ke sini ke rumah saya nggak bisa gitu karena kan mereka kerja. Lalu waktu mereka datang itu saya ngomong sama anak perempuan saya, Mama mau WL ya, kamu bisa nggak? Karena memang waktu anak perempuan saya belum menikah, hampir bertahun-tahun dia nemanin saya main keyboard, saya WL gitu. Terus dia bilang ya bisa lah Mama. Terus saudara waktu itu hampir mereka mau kembali, udah kurang lebih 2 minggu di sini. Saya bilang sama Pastor Hebron, Pak, jadi saya kalau lagi mereka di sini, saya sering suka mikirnya ini momen gitu, ya kan. Kemarin saya udah saksikan waktu anak saya udah menikah 1,5 tahun, mereka dia belum hamil gitu. Lalu seperti ini kan mereka ada, lalu saya video call sama Bapak, coba Pak, ini pas anak saya ada doain begitu. Wis luar biasa benar saudara, pas mereka pulang kemudian saya dapat kabar dia kirim tes itu. Aduh Mama saya sudah hamil. Oh puji Tuhan. Terus kemarin saudara waktu padahal Bapak sakit loh itu, tapi di hati saya ini bukan saya mengkultuskan ya seorang hamba Tuhan, tapi kayaknya ada gitu dorongan ambil momen ini gitu. Terus saudara dia bilang suaminya itu kan kerja di rumah sakit ya, di rumah sakit emang di satu kota, cuman dari rumah mereka itu kira-kira perjalanannya ada setengah jam begitu ya, mungkin 25 apa 30 kilo gitu. Jadi kamu mau apa? Minta dong bantu doa ke Bapak katanya. Mau apa? Supaya dia panggil suaminya kakak, supaya kakak kasihan tempat kerja jauh gitu, mau minta pindah ke rumah sakit di kota gitu, di dalam kota, dan mungkin dari rumahnya itu diperkirakan naik motor itu cuma 10 menit saja, jadi dekat sekali gitu. Lalu saya bilang ya kenapa tidak gitu, bisa kok gitu.
Terus saya bilang, Pak, telepon waktu itu ini Pastor Hebron ada, Pak, tolong Pak, ini mereka udah mau pulang, mau naik kapal sebentar, tolong doain, ini anak mantu saya pengen pindah, saudara. Dan benar, saudara, waktu mereka pulang 2 hari kemudian, anak mantu saya telepon, Mah, ternyata di rumah sakit saya yang udah ajukan untuk pindah ada 5 orang, Mah. Terus saya udah di telepon dari BKD, katanya saya nggak bisa, gitu. Terus saudara, saya nggak seperti saudara di hati, saya pakai iman gitu. Saya WA dia, kita diberi yang terbaik oleh Tuhan, karena emang saya sudah lihat, saudara, waktu saya ke tempat pekerjaan mereka itu jalannya, saudara, di tengah hutan, kemudian ada naik turun begitu gunung. Saya sudah lihat, saya sudah bayangkan, aduh, ini anak kadang kalau dinas malam jam 8 malam dia baru start dari rumah sakit. Kemudian saudara, saya katakan, Tuhan tidak, anak-anak Tuhan tidak boleh ada kutuk kerja keras, tidak ada harus yang siksa-siksa yang sulit-sulit, nggak bisa gitu. Saya terus dalam roh saya ngotot, saudara, luar biasa. Tadi saya udah di WA, Ma, puji Tuhan, sudah ada SK-nya, saya udah dipindahkan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Dan suaminya belum telepon ke saya, baru anak saya kan perempuan. Saya bilang, ya Intan, puji Tuhan, itu Tuhan sudah jawab doa kita. Kemudian tadi sore saya sudah suami udah mau doa di kamar, anak mantu saya telepon, Mama, saya ini lagi udah malam tapi lagi ngurus surat. Besok saya sudah masuk dinas di rumah sakit yang baru. Haleluya, luar biasa, saudara. Luar biasa. Ya, ternyata, saudara, doa itu sangat-sangat, ya. Saya mikirnya sempat dengan besan, saya bilang doa aja, karena emang besan saya itu mantan kepala dinas jadi mereka itu masih termasuk orang-orang di kabupaten begitu, ya, katakan mereka masih ada. Tapi saya kuat sekali doa aja, kalau emang ini kehendak Tuhan pasti nggak ada. Mikirnya maminya itu nanti dia mau ajukan bulan November gitu, pokoknya tahun depan kamu udah pindah rumah sakit. Itu iman maminya. Tapi di hati saya ngomong, tidak, terobosan akan terjadi, dekat ini anakku akan pindah. Benar, saudara, tadi mantu saya udah telepon, Ma, besok saya sudah harus lapor, saya harus dinas pagi di rumah sakit yang baru. Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Saya tadi penyembahan diingatkan terus bahwa tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Amin. Makasih, puji Tuhan. Thank you. Shalom. Saya mau menyampaikan firman Tuhan. Tadi pagi kan tidak ada kesempatan untuk ini ya, ruang untuk memberikan pernyataan. Saya mau menyampaikan yang tadi pagi sama yang malam ini. Jadi yang tadi pagi itu saya dapat di Ratapan 3 ayat 24 dan 25. Bunyinya adalah, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dan untuk yang malam ini di Mazmur 28 ayat 8. Bunyinya, Tuhan adalah kekuatan umatnya, Dia adalah benteng keselamatan bagi yang diurapinya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita mempersiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Ira Manangkawa Ani. Pada Ibu saya persilakan. Shalom, Bu. Shalom, Bu. Shalom. Selamat berkudapan. Shalom. Ulang. Ya, selamat berkudapa semua. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini dengan penuh sukacita ya. Shalom buat Nadia Surabaya juga. Selalu buat semuanya kita sukacita bersama dengan Tuhan lewat apa yang sudah kita pujikan tadi, kita menyembah Tuhan, bahkan kita boleh mendengarkan kesaksian betapa kebaikan Tuhan itu tetap berlaku. Dan malam hari ini Tuhan izinkan kita bertemu kembali dengan satu tema yang saya angkat adalah perkataan prophetic word. Malam adalah prophetic night. Maka hati saya selalu tergerak untuk kita sama-sama belajar
tentang apa itu prophetic itu. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah belajar sama-sama bagaimana kita bisa memiliki kapasitas sebagai seorang prophesy begitu ya. Dan malam hari ini saya ingin kita sama-sama membaca dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 1. Boleh dibuka ya Alkitabnya. Kejadian pasal 1. Sudah dapat semua ya? Kejadian pasal 1, saya baca ayat pertama hingga ayat yang kedua. Baik, semua bisa ini ya, bisa baca ya. Kejadian pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, sampai ayat yang ketiga ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saya menitik beratkan pada ayat 3 yang berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dulu sebelum saya mengerti, kalau saya membaca kebenaran firman ini, saya berpikir kata berfirmanlah Allah itu, ya Allah berfirman ya, maksudnya sesuatu yang penuh kemegahan, ya mungkin dengan gimana sih berfirman gitu, pokoknya berfirman. Tapi setelah kita mulai mengerti dan lebih jelas lagi, saya mau ambil dari kitab New King James Version. Bukan saya sok-sok Inggris, bukan saya menyepelekan kitab dalam bahasa Inggris, tapi kalau kita mau belajar teologi, Alkitab dalam versi New King James ini lebih mendekati ke bahasa asli. Jadi penulisannya ke bahasa asli. Jadi saya membawa kita ke ini sebentar ya, masuk ke New King James ini bukan untuk kita mau belajar yang berat-berat, enggak. Justru saya mau supaya kita bisa lebih gampang gitu loh mengerti. Bagi saya ini membuat saya jadi gampang mengerti. Nah, saya baca di New King James Version yang ada di dalam kitab Kejadian ini. Di ayat yang ketiga yang kita baca tadi, berfirmanlah Allah, di dalam New King James itu dicatat ayatnya berbunyi, then God said, let there be light, and there was light. Seperti yang diterjemahkan tadi, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dalam kitab New King James itu mencatat, then God said. Kalau saya terjemahkan kata per kata dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kemudian berkatalah Tuhan. Karena di sini memakai kata said, S-A-I-D gitu kan. Jadi perkataan Tuhan itulah yang disebut berfirmanlah Tuhan. Jadi sebetulnya nggak berat gitu loh. Berfirman kita membayangkan, wah Tuhan dengan suara yang menggelegar gitu kan. Kayak kita nonton di film-film gitu. Wah, jadilah terang gitu loh. Yang nggak gitu kali gitu kan. Tapi di sini, then God said itu, ya seperti ini. Tuhan cuman bicara gitu loh Bapak Ibu. Jadi nggak usah berat kita pikir, berfirmanlah Tuhan, berarti sesuatu yang waduh kayak kita nonton di film-film gitu ya. Ternyata sesederhana itu. Sederhana sekali untuk terang itu jadi. Then God said, let there be light.
jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan demikian seterusnya, bukan hanya di ayat 3. Di ayat-ayat selanjutnya itu semuanya yang dalam bahasa Indonesia kita baca, berfirmanlah Allah. Dalam bahasa aslinya itu berkata, perkataan Tuhan, then God said. Jadi Tuhan bilang. Kalau bahasa Prancisnya bilang, kung Tuhan bicara dan mau tahu, jadi itu terang. Jadi itu terang begitu kan? Coba bisa colek kiri kanan yang nggak ngerti gitu ya. Kita CS nih sama Pak Hebron yang sudah sembuh malam ini, puji Tuhan. Nah, itu bahasa Manado. Tuhan cuma bicara, hanya ngomong gitu loh. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi berdasarkan firman Tuhan malam hari ini, saya mau jelaskan, itulah perkataan profetik. Itulah perkataan profetik. Jadi kalau malam hari ini dan malam-malam sebelumnya, setiap Selasa ya, yang saya tahu di MDSB ini adalah prophetic night. Jadi saya percaya yang setia mengikuti ibadah ini pasti diurapi mulut, lidah, bibirnya untuk memperkatakan perkataan-perkataan profetik. Seperti Tuhan yang berkata, jadilah terang, maka beneran terang itu jadi gitu loh. Jadi malam hari ini mari kita lebih melatih diri kita bahwa kita percaya kita semua anak Tuhan. Sebagaimana Bapa, begitu pula kita anak-anaknya. Saya yakin kalau Bapak, Ibu, Saudara kekasih bukan anak Tuhan, nggak mungkin mau menyaksikan ini. Ya, kalau malam-malam begini kan, aduh godaannya nonton TV, nonton film, ya kan, buka Instagram, buka medsos-medsos, jam-jam segini gitu kan, leye-leye di kursi. Tapi saya melihat banyak yang setia mengikuti MDSB begitu kan. Mari kita mulai melatih diri kita untuk kita memperkatakan perkataan-perkataan profetik. Untuk malam hari ini saya mencatat, lewat Kejadian pasal 1 tadi yang kita baca, yang kalau kita baca seterusnya sampai di bawah, semuanya itu cuman berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang jadi. Berfirmanlah Allah. Semua terjadi hanya lewat perkataan. Bukan sesuatu yang firman yang gimana gitu. Hanya lewat bicara, lewat ngomong gitu loh. Jadi kita harus mengerti dan benar-benar mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita semua nih punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut ini. Mulut ini bukan untuk sembarangan. Amin. Tapi mulut kita ini berkuasa. Seperti kesaksian Ibu Lenda ya tadi ya. Saksian Ibu Lenda, dia punya iman. Imannya itu dia cetuskan lewat apa? Lewat perkataan mulutnya. Mulut ini punya kuasa. Jadi malam hari ini saya tidak akan berpanjang lebar. Saya hanya mau kita sama-sama ingat. Tolong ingat baik-baik bahwa mulut kita, mulut saudara dan saya ini berkuasa. Hati-hati dengan apa yang kita perkatakan. Karena Tuhan berkata jadilah terang, terang itu jadi loh. Karena itu saya ajak kita untuk membaca di dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21, lagi-lagi dicatat, saya baca ayatnya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Sekali lagi, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati, Amsal sudah mencatat, jangan sepelein ayat ini. Lagi-lagi Tuhan mau kita jagai mulut lidah kita. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hati-hati, kita mau ngomong apa nih? Kita sendiri yang akan menuai.
Kita sendiri yang akan terima akibatnya. Kalau mau lebih jelas lagi, di Amsal yang pasal 21 lagi, ayat 23. Saya mencatat, Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi hati-hati dengan perkataan mulut kita. Karena Amsal 21 kembali menegaskan kita, kalau kita jaga mulut kita, kalau kita jaga lidah kita, artinya jaga mulut, jaga lidah itu perkataan yang keluar ya, bukan kita harus operasi plastik nih, jaga mulut kita jadi yang apa sih sekarang bibir apa gitu loh. Kalau ada yang sulam alis, ada yang operasi bibir apa gitu ya, saya juga nggak ngerti. Sulam bibir juga ya kalau nggak salah. Bukan berarti kita menjaganya dengan seperti itu, bukan. Tapi kita jaga, kita pelihara untuk apa? Untuk menjaga setiap perkataan-perkataan yang keluar. Apakah perkataan kita yang keluar adalah perkataan berkat atau perkataan kutuk? Kalau kita mengeluarkan perkataan berkat, bukan orang itu yang akan terima sebetulnya. Akan kembali kepada kita. Kalau perkataan kita kutuk, kutukan itu akan kembali kepada kita. Karena di sini dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri pada kesukaran. Bahkan di ayat tadi kan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Seperti bergema gitu ya, kalau kita ke gua gitu ya, kita masuk di satu tempat, tahu ya, ada gaung, ada gema. Jadi kalau kita teriak, halo, lo gitu kan, dia apa menggema gitu. Halo, lo gitu. Nah, itu yang dikatakan Amsal itu, hati-hati karena akan menggema. Kita berkata berkat itu akan menggema kepada kita juga. Kita katakan kutuk itu akan menggema kepada kita. Jadi malam hari ini, tepat di Prophetic Night, saya mau rindu untuk mengingatkan ini. Ingat, Allah menciptakan langit dan bumi loh. Itu hanya lewat mulutnya Allah, lewat perkataannya Allah. Di sini nggak diceritain kalau Allah itu pergi ke suatu tempat gitu kan, terus dia ambil tanah sebanyak-banyaknya, dibentuklah dengan tangannya gunung-gunung yang tinggi gitu kan, terus dia ambil lagi tuh pohon-pohon, Allah mulai tanemin satu-satu ini bumi ini sehingga penuh bumi dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pohon-pohon. Enggak, lewat perkataan mulutnya, lewat perkataan mulutnya. Karena itu malam hari ini, mari kita belajar untuk supaya perkataan kita ini berkuasa. Kita harus menghindari yang namanya perkataan buruk. Perkataan buruk itu gak usah nunggu kita maki-maki orang gitu. Bangsa Israel bersungut-sungut. Kita masih ingat ya, bagaimana kisah bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Waduh, sepanjang perjalanan kalau nggak ada yang enak tuh mereka marah-marah sama Musa gitu loh. Nah, kalau nggak percaya, ya baca nih dalam 1 Korintus 10 ayat 10. Maaf saya banyak kasih firman karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau hanya perkataan seorang ira, itu tidak berkuasa. Tapi perkataan firman sangat-sangat berkuasa. Karena itu malam hari ini kita baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kita ingat ya, bangsa Israel dibinasakan oleh malaikat maut karena apa?
mulut mereka yang suka bersungut-sungut. Apa itu yang masuk dalam bersungut-sungut? Orang mungkin bingung ya, apa sih Bu bersungut-sungut? Bersungut-sungut itu, saya kasih contoh deh, saya sendiri. Dulu waktu masih tinggal di Manado, waduh, saya suka ngomel. Ikan tude lagi, bosen gitu loh. Setiap hari makan ini ikan tude. Itu bersungut-sungut. Saya tidak pernah mengucap syukur. Karena setiap saya di atas meja makan, mama saya masaknya ikan tude gitu loh. Kalau tahu itu ikan kembung gitu ya. Tapi begitu saya pindah ke Jawa, saya baru sadar. Waduh, saya kangen sekali makan ikan tude. Dan di sini ternyata mahal. Dan di sini juga susah untuk dapetin ikan tude, ikan kembung yang seperti di Manado. Yang fresh, yang enak, digoreng, dibakar, diapain aja, enak banget gitu. Itu yang namanya bersungut-sungut. Udah ada makanan di atas meja, tapi tidak mengucap syukur, begitu. Dan itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka mengalami, kita ingat kan, bagaimana mereka tuh berjalan, sepatu mereka nggak pernah rusak. Kasut kan dikasih kasut sama Tuhan. Selama 40 tahun, kasut mereka tuh nggak menjadi rusak loh. Coba kalau kita umur 40 tahun, kita umur 1 tahun. Saya udah nggak muat umur 40 tahun, sepatu saya umur 1 tahun, saya udah nggak muat. Jangankan tunggu umur 40 ya. Umur 3-5 tahun udah nggak bisa pakai itu sepatu. Bayangin, bangsa Israel 40 tahun berjalan, kasut mereka tidak menjadi rusak, kakinya nggak bengkak, kakinya nggak besar sebelah gitu loh. Dan diberi makan apa? Mana setiap hari. Tapi mulut mereka dipakai bersungut-sungut. Apalagi contoh dari kata bersungut-sungut. Malam hari ini saya bukan nakut-nakutin, tapi saya mau mengingatkan di masa-masa saat ini. Mari kita buang kebiasaan kita yang buruk. Kita buang kebiasaan kita yang buruk untuk kita memiliki kualitas sebagai warga kerajaan sorga yang memiliki kuasa dalam perkataan kita. Amin. Yang masuk dalam kategori bersungut-sungut itu apa? Mengeluh. Mungkin ada yang nggak ngerti. Biasa aja Bu, saya emang orangnya gitu. Suka, ya gitu deh kan, saya orangnya apa adanya ya. Daripada nyimpen di hati, ya udah saya bilang aja, kamu tuh begini, kamu tuh begitu, mengeluh, kritik orang gitu kan, mengkritik bukan untuk positif, tapi karena emosi, karena marah, aduh panas banget sih ini, giliran hujan, aduh hujan lagi di cucian gak kering-kering, gitu kan, itu termasuk dalam bersungut-sungut, itu termasuk dalam mengeluh, cerewet gitu, cerewet banget orang ini. Sampai Alkitab mencatat kalau ada perempuan yang cerewet tuh lebih baik pergi ke sudut soto rumah. Jadi hati-hati ibu-ibu di sini ya. Kalau ada suaminya yang udah betah kayaknya naik genteng terus setiap hari. Coba cek deh, saya cerewet gak sih? Jangan-jangan bener nih kata Alkitab ya. Lebih baik naik di sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan cerewet gitu ya. Coba dicek, tapi saya yakin di MDSB nggak ada lah ya. Semua di sini ibu-ibunya takut Tuhan, nggak suka cerewet, nggak suka ngomel, nggak suka bertengkar. Amin. Karena setiap hari didoain sama Pak Hebron gitu kan, sama Pak Benyamin Luki. Udah semua pengurus-pengurus setia doain deh. Ibu-ibu di sini jadinya nggak ada yang cerewet. Tapi catat bahwa kalau kita suka bersungut-sungut, suka mengeluh, saya senang dengan ada perkataan hamba Tuhan yang berkata begini. Kalau kita bersungut-sungut itu sama seperti kita bilang, Tuhan, mending Tuhan turun deh dari surga, biar saya yang ngatur. Karena Tuhan gak beres ngatur. Ketika kita mulai bersungut-sungut keadaan ekonomi kita, ketika kita mulai marah dengan kondisi kita, kenapa sih kok begini? Kenapa sih kok kasih suami yang seperti ini Tuhan? Kenapa sih kok kasih istri yang seperti ini? Kenapa sih kok kasih anak seperti ini? Kita mulai komplain, kita mulai marah dengan Tuhan. Itu sama seperti kita bilang, Tuhan gak becus nih ngurusin rumah tangga, Tuhan gak becus nih ngasih jodoh ke saya. Itu sama dengan kita, Tuhan turun, biar saya yang naik ke atas. Itu makanya kenapa bersungut-sungut itu tidak disukai oleh Tuhan.
Jadi malam hari ini saya tekankan, hati-hati dengan kebiasaan bersungut-sungut, suka mengeluh, suka cerewet, suka kritik sana sini gitu kan. Istri udah setia masakin, suaminya aduh kurang garam, aduh terlalu asin, aduh pokoknya sebentar-sebentar dikomplain gitu loh. Asin banget ya itu jadi istri. Tapi nggak ada di sini, itu adanya di kutub utara lah ya. Nggak ada di sini, semua baik-baik yang ada di sini, ya kan? Bapak-bapaknya, suami-suami yang ada di sini baik-baik semua gitu. Hati-hati, hati-hati dengan persungut-sungutan kita. Mengeluh, cerewet, suka mengumpat, maki-maki gitu loh. Ada teman saya, sampai kita suka bilang, kalau dia belum maki, berarti belum titik. Jadi omongannya belum selesai. Karena selalu omongannya diakhiri dengan makian. Omongannya diakhiri dengan umpatan. Hati-hati Bapak Ibu kekasih. Apa yang mulut kita perkatakan, anak-anak menilai kita. Kita nggak bisa bilang, jangan ikut-ikutan ya. Jangan kayak mama suka maki-maki ya. Kamu nggak boleh. Anak kita dengar. Mereka melihat dan mendengar. Bukan perintah kita, tapi kelakuan kita, teladan kita. Jadi malam hari ini penting sekali untuk kita mulai tebas, mulai hancurkan persungutan, mengeluh, cerewet, gosip-gosip, memaki. Hati-hati juga suka gosip gitu kan. Ngomongin orang, ngomongin hamba Tuhan. Apa aja yang dilihat dibahas, diomongin gitu. Karena Tuhan tidak suka. Mungkin beberapa orang akan berpikir, ibu, masa sih mau mengeluh nggak boleh? Masa sih mau kritik nggak boleh? Biasa aja kali, mau gosip juga masa nggak boleh? Bete banget dong hidup ini ya, banget dong kalau kita nggak bisa gosip ngomongin orang. Asik dong kalau kita bisa ngomongin, masa sih segitu aja dosa? Masa sih gitu aja Tuhan nggak bisa ngerti kita? Tuhan bisa ngerti gitu loh. Tuhan bisa ngerti. Tapi masalahnya, kita mau terima yang baik atau yang buruk? Karena firman Tuhan sudah katakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dan kalau menganggap saya berlebihan soal bersungut-sungut, soal mengeluh ini tidak menyenangkan hati Tuhan, kita bisa baca di dalam Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Bilangan pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Semua sudah dapat Bilangan pasal 11. Bilangan yang ke-11 ayat 1 hingga ayat 3. Saya baca ya buat kita semua ya, biar kita pasang kuping kita baik-baik. Api Tuhan. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ada loh, Alkitab mencatat loh, bangsa Israel bersungut-sungut. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka. Dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Karena bangsa itu bersungut-sungut. Dan ketika Tuhan mendengarnya, apa di sini? Bangkitlah murkanya. Tuhan marah loh kalau kita bersungut-sungut. Ayo kita lihat lagi. Pasti nggak percaya. Bilangan pasal 21 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Yuk kita baca lagi. Bilangan pasal 21 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Bilangan 21 ayat 4 hingga ayat yang ke-7 saya bacakan ya. Dengan judul perikop ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Kayak apa sih kata-katanya? Coba dengerin.
Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Melawan itulah apa? Bersungut-sungutan kan? Marah, mereka kritik. Ngapain sih Musa, kamu pimpin kita keluar dari Mesir. Aduh, repot banget kan? Kita mau mati nih di padang gurun. Udah tahu di sini nggak ada roti, nggak ada air. Nggak mau makan, ini makanan nggak enak semua, tawar hambar. Padahal mereka tahu bahwa yang menyuruh keluar dari Mesir itu adalah Tuhan. Berapa banyak dari kita yang kita tahu dan kita mengerti bahwa apa yang kita alami hari-hari ini diizinkan Tuhan. Tapi kita marah-marah. Kita marah sama Tuhan. Kita ngomel-ngomel. Lihat di ayatnya yang ke-6 apa yang terjadi. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Mati loh, dimakan, dipagut ular. Ayat yang ke-7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Tuh kan, lagi-lagi bangsa Israel kayak gitu tuh. Habis ngomel-ngomel, habis marah-marah, bersungut-sungut, kemudian datang minta ampun. Enak banget gitu ya, habis nyakitin hati Tuhan, minta ampun. Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Musa berdiri sebagai tiang doa bagi bangsa. Minta ampun. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka tiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Jadi kalau ada dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin sekarang sadar, aduh Tuhan, ternyata selama ini saya tidak pernah bersyukur. Selama ini saya tidak pernah benar pakai mulut yang Tuhan sudah kasih. Banyak orang yang bisu, saya bisa ngomong gitu kan. Dari baru lahir udah bisa ngomong gitu kan. Tapi saya tidak pernah bersyukur menggunakan mulut saya. Sehingga saya banyak bersungut-sungut, mencaci maki, marah, komplain, kritik gitu loh. Mengeluh, minta ampun malam hari ini. Minta ampun di hadapan Tuhan. Atau mungkin kita teringat akan keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga kita, atau bahkan saat ini bangsa kita, bangsa dan negara kita. Mari kita berdiri seperti Musa yang dia berdoa bagi bangsanya. Dia minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan lepaskan pengampunan bagi bangsa Israel sehingga mereka tidak mati dipagut ular. Malam hari ini mari kita berdoa juga buat keluarga kita, bahkan keluarga besar bangsa Indonesia. Mari kita berdoa, Tuhan ampuni bangsa kami, ampuni presiden kami, ampuni wakil presiden kami, ampuni kami Tuhan apabila tanpa kami sengaja maupun kami sadar maupun kami tidak sadar Tuhan sudah melakukan dosa pelanggaran, menyakiti hati Tuhan. Minta ampun malam hari ini. Dan Tuhan, biar Tuhan singkirkan ular-ular itu. Tuhan singkirkan virus COVID-19. Tuhan singkirkan malapetaka. Tuhan singkirkan mara bahaya dari keluargaku, dari sanak saudara, dari seluruh handai tolan teman-temanku, bagi seluruh bangsa dan negara. Singkirkan bahaya kematian, singkirkan bahaya sakit penyakit, singkirkan Tuhan bahaya resesi ekonomi. Oh, malapetaka yang merajalela di mana-mana Tuhan. Kami mau berdiri untuk meminta ampun di hadapan. Pakai mulut kita untuk menjadi berkat. Pakai mulut kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Pakai mulut kita, mari mulai malam hari ini. Mari kita mulai berkata-kata yang benar. Kita mulai berkata-kata seperti yang Tuhan mau. Kita mulai berkatakan berkat. Kita mulai berkatakan, ada kesehatan di dalam keluargaku. Ada kesehatan di dalam bangsaku. Ada kesembuhan di dalam keluargaku. Ada kesembuhan di dalam bangsaku. Ada pemulihan di dalam keluargaku. Ada pemulihan di dalam bangsaku. Jangan kita melihat orang menderita, orang yang sakit, orang yang terpuruk. Bukan kita berdoa bagi dia, malah kita ngata-ngatain. Itu kan, malah kita gosipin. Malah kita tambah dengan perkataan-perkataan yang bukan membangkitkan, tapi semakin menghancurkan. Mari malam hari ini, pakai mulut kita untuk berkata-kata profetik. Pakai mulut kita untuk menyenangkan apa yang Tuhan mau. Sehingga biarlah apa menjadi firman Tuhan malam hari ini. Seperti yang ada di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup, 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mari mulai malam hari ini kita belajar bersama dan kita bangun hidup yang baik di hadapan Tuhan, hidup yang benar di hadapan Tuhan lewat mulut lidah bibir kita. Jangan dulu kita berkata, oh saya harus sekolah teologi. Waduh, saya harus ambil kursus Alkitab nih supaya saya mengerti. Mulai dari hal yang sederhana, tapi memberikan hasil yang luar biasa. Hal yang sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Hal sederhana itu apa? Mulut kita. Kita mulai jaga mulut kita. Kita hitung apa yang kita perkatakan. Apakah perkataan ini membangun? Apakah perkataan ini memberikan kelegaan? Apakah perkataan ini mendatangkan kebaikan? Apakah perkataan saya menyenangkan hati Tuhan? Biar malam hari ini saya boleh bilang, perkataan kita yang akan menentukan apakah kita hidup di bawah berkat ataukah kita hidup di bawah kutuk. Pilihan ada di tangan Bapak, Ibu, Saudara kekasih. Kita mau hidup di bawah berkat-berkat Tuhan, atau kita mau hidup di bawah kutuk dari Tuhan. Kutuk-kutuk yang Tuhan izinkan terjadi. Karena kita tidak menjaga mulut kita. Jaga mulut kita. Saya yakin tidak ada yang mau hidup dalam kutuk. Saya yakin semua mau hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Karena itu jaga perkataanmu. Karena perkataanmu menentukan. Perkataanmu menentukan. Malah saya mencatat ya dari Pastor Joel Osteen yang berkata, your words will provoke God's blessing. Provoke itu bisa diterjemahkan yang bahasa Indonesia yang gampang, provokasi gitu loh. Jadi katanya kalau kita mengatakan berkat, kita memprovokasi Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Itu bahasanya. Tapi kata yang lebih tepat adalah mulutmu menentukan berkat Tuhan datang di dalam hidup. Malam hari ini saya tidak akan berpanjang lebar dengan firman-firman yang sudah disampaikan, tapi saya hanya menegaskan sekali lagi untuk prophetic night ini. Biarlah mulut kita jaga, karena perkataan-perkataan prophetic itu bukan hanya diri kita sendiri yang perlu, tapi banyak orang di sekitar kita memerlukan semua. Saya pernah melayani satu orang ibu yang mengalami sakit parah, sangat-sangat parah. Dia minta tolong suaminya antar ke dokter. Suaminya bilang, ngapain kamu ke dokter? Kenapa kamu nggak mati sekalian? Kenapa kamu nggak mati aja sekalian? Suaminya ngomong seperti itu. Tapi ibu ini luar biasa. Ini kisah nyata. Kisah nyata, saya melayani ibu ini. Dia penuh dengan firman. Sehingga dia tidak membalas kutukan suaminya. Tapi dia membalas dengan memberkati suaminya. Hari ini,
sudah memasuki hampir 10 tahun, dia survivor cancer. Dia menang, dia bebas, dia menang dari kanker stadium 4. Dan perkataan suaminya itu tidak mempan. Firman Tuhan katakan, tidak ada panah api, senjata apapun yang ditempa oleh iblis, oleh musuh, tidak ada yang mempan terhadap saudara dan saya. Yang membedakan adalah reaksi kita, respon kita. Respon ibu ini ketika suaminya berkata seperti itu. Kenapa kamu gak mati aja? Mungkin didorong pada saat dia menderita kanker yang sangat parah. Dia berangkat sendiri ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit pun pada saat itu, dokter angkat tangan. Karena dia mengalami alergi yang sulit gitu ya, untuk disembuhkan. Bukan sulit disembuhkan. Tapi dokter tidak bisa, tidak mau menjamah karena itu akan ketularan gitu. Ibu ini kanker serviks. Malam hari itu dia hanya berdoa. Dia hanya pakai mulutnya untuk memperkatakan yang benar. Dia nggak termakan perkataan suaminya. Dia nggak berpikir, wah nih kan bener nih kata suamiku nih. Gua memang sebaiknya mati aja deh, ini dokter aja nggak mau ngerawat nih. Enggak, dia nggak termakan perkataan itu. Tidak mempan dalam nama Yesus. Malam hari ini saya perkatakan, tidak ada perkataan musuh, perkataan si jelek, perkataan iblis yang mempan dalam hidupmu. Tapi biar perkataan-perkataan Kristus hidup dan menjadi berkat di dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Tapi hamba percaya firman-Mu kekal, firman-Mu ya dan amin. Roh Kudus terus menerus berbicara menjadi rema bagi setiap umat Tuhan yang mendengar dan yang ikut dalam. Biarlah perkataan-perkataan Kristus, perkataan profetik tinggal di dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun keadaan mereka tidak dapat mengintimidasi mereka. Apapun perkataan musuh, tidak ada satupun yang mempan dalam kehidupan mereka. Malam hari ini hamba percaya kebenaran firman ini menjadi rema, menjadi daging, dan termeterai bagi setiap umat Tuhan. Sehingga apapun masalah yang mereka alami Tuhan, lewat perkataan mulut lidah bibir mereka sendiri, mereka berkata-kata, kami sembuh. Aku sembuh dan menjadi sembuh. Aku pulih dan menjadi pulih. Aku bebas dan terbebas. Aku dilepaskan dan terlepas. Ikatan diputuskan, terputus setiap ikatan-ikatan. Yang sakit disembuhkan, yang menderita Tuhan hibur, yang susah Tuhan tolong. Dan malam hari ini, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat itu turun atas semua umat Tuhan. Satu persatu dijamah dan dilawat Tuhan. Sehingga terus berbuah, menghasilkan, dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau yang berjaga-jaga atas mulut lidah bibir kami. Sehingga selalu perkataan prophetic words yang selalu dan selalu keluar dari mulut lidah bibir kami. Mulai malam ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan menerima kebenaran firman Tuhan ini, katakan bersama saya, amin, amin. Amin, amin, amin. Shalom Nadia, apa kabar? Baik-baik Mamira. Doa mengalir. Ya, kita satu dalam doa ya. Sikap paranata kaya ramata karalabasiki. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang adil. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Hamba bawa Nadia ke dalam tangan Tuhan. Kuparaneta kaya miskaida. Kurahanta kaya Tuhan berkata saat ini. Langit dan bumi ciptaan Tuhan, terlebih dirimu, begitu berharga. Engkau berharga di mata Tuhan. Karena itu jangan pernah takut dengan hari-hari ini. Tuhan sudah menyediakan apa yang kau butuhkan.
Pekerjaan yang terbaik Tuhan sudah berikan bagimu. Jangan takut, melangkah dengan iman. Nantikan Tuhan, maka engkau akan melihat jalan-jalan Tuhan terbuka lebar di dalam kehidupanmu. Karena masa depanmu sungguh ada di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kira. Shalom. Ya, Bu Lena. Tolong doakan saya, Bu. Saya sakit gagal ginjal sama depresi dan supaya saya bisa tidur malam hari ini. Oke, baik. Kita doa ya. Sekarang ya. Ibu Lena angkat tangan ya. Dia Tuhan yang pelihara hidupmu. Dia Tuhan yang pegang kendali hidupmu. Kuramaturi lama shekere. Kuramata pegang bagian tubuh yang sakit Ibu Lena. Kuramata karalaba shekere debeteke. Kurimata karalaba. Terima karunia kesembuhan. Terima karunia kesembuhan. Kuralamata karalaba. Taka malam ini juga engkau tidur dengan nyenyak. Tuhan sendiri yang akan mengoperasi bagian tubuhmu. Kuralaba karalaba. Kesembuhan ilahi terjadi. Engkau melangkah dengan iman. Jangan takut, kata Tuhan. Akulah Tuhan yang pegang tangan kananmu. Bahkan sesungguhnya saat ini, aku sedang menggendong engkau. Jangan takut. Lawan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Lawanlah dia. Lawanlah dia. Mendekatlah kepada Allah. Maka iblis akan menjauh dari hidupmu. Allah memberikan kepadamu bukan roh ketakutan. Tapi roh yang punya kekuatan, kasih, dan ketertiban turun atas hidupmu. Kuralamataka, Allah yang setia itu turun atas engkau. Terima mujizat kesembuhan. Malam ini juga, engkau disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus, aku lepaskan urapan yang baru. Kuasa sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Sehingga Ibu Lena bisa tidur istirahat dengan nyenyak. Mulai malam hari ini, seterusnya, tidak ada yang bisa gagalkan rencana Tuhan dalam hidup Ibu Lena. Dalam nama Yesus. Shikapaturia lama seke. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu atas doanya. Ya, tetap tenang ya, ya, percaya ya. Ya, saya percaya Bu Ira. God bless you. Ya, shalom Bu Ira. Shalom Pak, Ibu. Ira, ini saya beberapa hari ini sakit kepala. Doa mengalir aja Bu sama. Baik. Satu hati ya, bergandengan tangan ya, suami istri ya. Bapak di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau perhatikan kesetiaan Tuhan. Roh takut akan Tuhan yang ada pada Pak Chandra dan Ibu Teresia. Engkau setia Tuhan bagi hamba-hambamu ini. Aku lepaskan urapan yang baru mengalir. Kuramatokoro syakaya. Shekamaya ramashenkaya. Allah yang setia itu tidak meninggalkan engkau. Jangan takut. Urapan kesembuhan turun buat Ibu Teresia. Dalam nama Yesus. Disembuhkan. Sakit kepalanya disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi malam ini juga. Kuralabasiki. Lepaskan kekhawatiranmu, kata Tuhan. Karena kekhawatiranmu tidak akan menambah sehasta dalam hidupmu. Jangan takut. Apa yang engkau khawatirkan tidak akan terjadi. Berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Maka besok engkau akan lihat mujizat besar terjadi dalam hidupmu. Apa yang engkau butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir buat Pak Chandra dan Ibu Teresia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Bu. Tadi Roh Kudus baru di hati saya, Bapak dan Ibu akan bertemu dengan seseorang, dan orang itu akan memberkati Pak Chandra dan Ibu Teresia sesuai dengan apa yang dibutuhkan hari-hari ini. Terima kasih. Ya, Amin. Iya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Ira. God bless. Ya. Shalom Bu Ira. aja Bu. Minta doa dengan ini anak saya Bu. Iya, baik. Namanya siapa? Reni Bu ini. Ya? Setiani Anugrah, nama panggilannya Reni. Reni, baik. Buat anak Reni ya. Iya.
Kita doa sekarang. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Pengurapan Tuhan. Ibu dan anak Reni, Ibu Martina dan anak Reni. Tuhan berkata saat ini, mintalah, maka engkau akan menerima. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, maka pintu dibukakan bagimu. Apa yang Ibu Martina butuhkan hari-hari ini, mintalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan. Jangan khawatir, Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup memberikan. Dia sanggup memberikan. Percaya saja. Untuk anak Reni, hari-hari ini Tuhan akan menyediakan lapangan pekerjaan yang baru bagimu. Tuhan sudah sediakan. Biarlah saat ini percaya bahwa setiap tetes air matamu Tuhan sudah tampung dalam kirbatnya. Dan Tuhan melakukan jauh lebih besar dari apa yang engkau minta dan engkau doakan. Terima malam hari ini juga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kuralamasakap. Urapan karunia kesembuhan turun saat ini juga buat Kak Didi. Kuralamataka. Turuti perintah dokter. Karena Tuhan juga memakai para dokter. Amen. Ada urapan yang baru mengalir buat Pak Didi. Jangan takut, ikuti apa yang dokter sudah anjurkan. Karena Tuhan memakai tangan dokter sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan Pak Didi. Amin. Ada mujizat, ada kuasa Allah. Amen. Lepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti Pak Didi. Jangan marah pada orang yang berbuat jahat kepada Pak Didi. Lepaskan berkat malam ini juga. Dan Tuhan tidak akan pernah menutup telinganya. Tapi Tuhan mendengar doa Pak Didi bersama dengan Ibu Ratno. Malam hari ini urapan kesembuhan ilahi terjadi buat Pak Didi. Amin. Di dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang berlubang paku sedang menjamah bagian saraf kejepit. Amin. Terjadi semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Tuhan mau Pak Didi bersaksi, muliakan nama Tuhan. Karunia kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. 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 Mari, Bu Linda angkat tangan. Yeah. Karena yang menyembuhkan Bu Linda adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dokter di atas segala dokter. Kami hamba Tuhan, hanyalah alat Tuhan, ya. Tapi sepenuhnya iman percaya Ibu Linda untuk melihat mujizat Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan katakan, jangan takut, jangan khawatir, buka hatimu, terima firman-Nya, perkatakan firman, aku sembuh. Dan kesembuhan itu engkau terima malam ini juga. Segala sesuatu yang berhubungan dengan COVID, sakit tenggorokan, ria-ria yang ada di tenggorokan, sakit kepala, dihancurkan di dalam nama Yesus oleh kuasa darah Yesus. Hancur, hancur. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Malam hari ini engkau bisa tidur dengan nyaman, roh yang tenang turun atasmu. Dan besok pagi Tuhan katakan engkau bangun segar. Engkau bangun sembuh. Pernafasanmu sempurna. Telinga, hidung, tenggorokan sempurna. Bekerja normal dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan sudah terjadi buat Ibu Linda. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pengurapan Tuhan turun atas Bapak ini Tuhan. Kuramahanta kaya raba. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas kata Tuhan. Aku izinkan semua ini terjadi karena aku mau bawa engkau untuk naik lebih lagi, lebih tinggi menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan mau pakai engkau berbeda dengan waktu-waktu yang lalu. Tuhan akan pakai engkau untuk karunia kesembuhan. Jangan takut, kesembuhan ilahi sudah terjadi karena engkau adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk engkau menyembuhkan banyak jiwa-jiwa yang sakit di luar sana. Dalam nama Yesus, malam hari ini juga, kami hancurkan roh virus COVID-19 itu. Tidak ada lagi di dalam tubuh Bapak Lazarus. Terjadi kesembuhan ilahi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atasnya saat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ya dan amin. Tidak ada yang gagal di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersepakat di dalam iman Tuhan Yesus Kristus. Mujizat sudah terjadi bagi pasangan suami istri, seisi rumah keluarga mereka mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami ikat, patahkan, hancurkan roh maut, roh kematian, roh bayang-bayang maut. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Roh kehidupan terus mengalir dalam rumah ini ke seisi rumah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kuralama syakaralabas. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu membawa keluarga Bapak Robi dan Ibu Fani bersama putra mereka. Tuhan, Engkau mengasihi keluarga ini. Kiaralabas. Tuhan berkata, Tuhan mengasihi. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan-Mu. Apapun yang Kau alami hari-hari ini, jangan takut, kata Tuhan. Tetap diam dan tenang. Dalam tinggal tenang, terdapat kekuatan. Jangan takut, lakukan aktivitasmu seperti biasa. Dan engkau akan melihat agenda-agenda Tuhan yang besar. Tuhan sudah sediakan di depan sana. Karena itu, muliakanlah Tuhan dengan segenap hartamu. Muliakanlah Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan. Jaga hatimu. Ada mezbah keluarga setiap hari. Penyertaan Tuhan sempurna. Kurala basik. Terobosan keuangan terjadi atas keluarga. Tuhan tidak meninggalkan. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan mengalir buat Bapak Robi, Ibu Fani, dan putra mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Korabatakaya. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dengan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Allah Yakub turun atasmu mulai malam hari ini. Lakukan bagianmu, kata Tuhan. Lakukan bagianmu, maka Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan. Kuramatakaralabasik. Aku hancurkan segala roh-roh kutuk-kutuk kemiskinan, kuralabasekererepe, kutuk-kutuk kemelaratan. Aku hancurkan di dalam nama Yesus. Kekayaan bangsa-bangsa mengalir di dalam kehidupanmu. Dan kami panggil malam hari ini juga berkat dari utara, timur, barat, selatan masuk dalam kehidupan Ibu Satriani. Amin. Ada mujizat demi mujizat. Tuhan akan pertemukan engkau dengan orang-orang penting, orang-orang yang berkompeten, dan engkau akan mengalami terobosan finansial. 5 hari sekarang ada berkat besar yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Jangan takut, kata Tuhan. Tetap berharap dan bersandar kepadanya. Mujizat Tuhan tersedia. Engkau hidup di bawah langit yang terbuka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kuramataka, apa yang menjadi kehendak hati Tuhan di dalam kehidupannya. Kuralamata koyoromo shenkereda bakara. Dia Tuhan yang setia atas hidupmu. Jangan takut. Jangan takut dengan musibah, sakit penyakit, kelaparan. Jangan takut dengan semua perkara-perkara itu, kata Tuhan. Jangan khawatir. Jangan memusingkan dirimu dengan berbagai keadaan di dunia ini, kata Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah menjamah engkau, dan Tuhan telah memilih dan menetapkan engkau sejak dalam kandungan ibumu untuk engkau melayani Tuhan. Panggilanmu sebagai hamba Tuhan, Tuhan telah tentukan dan Tuhan telah tetapkan. Dan Tuhan, di mana ada visi, di situ ada provisi. Dan Tuhan yang telah menetapkan langkah-langkah hidupmu. Percayalah, berjalan dengan Tuhan. Tidak ada satupun yang harus engkau khawatirkan. Terus melangkah dengan iman. Perteguh panggilanmu di dalam hidupnya. Dan Tuhan, malam hari ini juga Tuhan meteraikan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi. Menguasai kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Malam hari ini tidak akan ada kesakitan di dalam sepanjang hidupmu. Karena Tuhan yang jagai, Tuhan yang pelihara hidupmu. Apa yang engkau tabur selama ini, engkau sendiri yang menuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda dalam hidupmu. Kau hidup di bawah langit yang terbuka. Jangan pernah engkau mengkhawatirkan keadaanmu. Jangan bimbang hatimu. Terima dengan iman apa yang Tuhan katakan, itu berasal dari Tuhan. Malam hari ini aku impartasikan. Engkau peka mendengar suara Tuhan. Engkau peka mendengar suara Tuhan. Terus pertajam. Terus setia baca kebenaran
kebenaran firman Tuhan, setia bangun mezbah keluarga, setia jaga hadirat Tuhan di dalam hidupmu, maka Tuhan akan pakai engkau lebih lagi. Engkau akan semakin peka lagi, dan engkau akan semakin tajam lagi, seperti seekor Raja Wali. Demikianlah kehidupanmu hari-hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita satuan hati ya, Bu Rita. Iya Bu, terima kasih. Malam hari ini hamba-Mu bersama seluruh pengurus MDSB bersepakat dengan Ibu Rita, Tuhan. Kami percaya 2-3 orang sepakat di dalam nama Yesus, Engkau hadir. 2-3 orang sepakat minta apa saja, Tuhan jawab doa kami. Engkau tahu pergumulannya, Tuhan Yesus. Engkau tahu keberadaan Ibu Rita. Kalau dia kehilangan, anaknya kehilangan sepeda motor, kami perkatakan apa yang iblis curi dari kehidupannya, Tuhan kembalikan 7 kali lipat sesuai dengan janji isi firman-Mu. Kami klaim firman-Mu Tuhan, dan malam hari ini Tuhan berkata untuk Ibu Rita, tenangkan dirimu, aku sendiri yang akan mengirim. Karena malam hari ini Tuhan gelisahkan si pencuri itu. Amin. Dia akan mengembalikan, Bu Rita, jangan takut. Amin. Amin. Sepeda motor itu akan kembali sempurna. Tuhan akan berikan melebihi dari apa yang sudah iblis curi dalam kehidupan. Amin. Pekerjaan yang pekerjaan baru yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Mujizat besar yang Tuhan sudah sediakan. Ada begitu yang engkau alami. Dan satu hal malam hari ini, kita lepaskan berkat buat orang yang mencuri motor itu. Tuhan, dimanapun berada, lepaskan berkat. Bless turun Tuhan. Kami melepaskan berkat. Kami mengampuni dia Tuhan. Berada, Tuhan. Kami percaya pengampunan Tuhan turun. Anugerah-Mu bagi si pencuri itu Tuhan. Dan katakan, dia tidak akan lagi mencuri. Dia mengalami pertobatan yang sejati lewat perjuangannya secara pribadi dengan Tuhan Yesus melalui anak. Kasih Tuhan turun atas orang itu Tuhan. Dan malam hari ini kemenangan sudah terjadi. Dalam nama Tuhan. Ibu Rita. Iya Bu. Dalam beberapa hari ke depan kabar baik akan datang dan motor itu dikembalikan. Amin. Haleluya. Menyertai Ibu Rita dan sekeluarga di sana. Amin. Setelah kejadian ini, mujizat demi mujizat membuka. Amin. Amin. Dan pengampun. Karena Amin. pengampun untuk mendatangkan berkat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Frederica. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Ya, Bu. Tuhan ingatkan saya perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Hanya beriman asal kujama saja jubahnya. Saya percaya juga Ibu Frederica, Tuhan sanggup lakukan. Amin. Amin. Kita bersatu hati bersama keluarga ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat kesatuan hati dari keluarga ini. Betapa mereka mengasihi Ibu Frederica. Dan aku percaya Tuhan, Engkau terlebih lagi mengasihi Ibu Frederica. Apapun sakit penyakit yang dialami oleh hamba-Mu, oleh Ibu Frederica, kami tahu tangan Tuhan yang berlubang paku itu sanggup menyembuhkan. Mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Aku perkatakan, roh-roh yang mengikat hidupmu diputuskan malam hari ini juga. Segala bentuk roh tenung, roh masa lalu, ikatan-ikatan kutuk masa lalu, aku putuskan di dalam nama Yesus. Kurabatakara labasiki. Kiaralaba, engkau tunduk pada roh Allah. Kiaralaba siki, kuralama sangkaya raba. Kesembuhan ilahi terjadi. Kesembuhan ilahi terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi menguasai Ibu Frederica. Malam hari ini, Ibu Frederica mengalami kemenangan yang datang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ibu setia ya baca firman Tuhan setiap hari ya Ibu ya. Mulai dari setia ya, naik ya dari 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal ya. Setia baca firman Tuhan ya Ibu. Siap, Tuhan Bu. berkati. Bu, Cece Federica juga meminta pesan Tuhan apa buat Cece ini? Ya,
Tuhan mau Ibu Fredrika lebih lagi makan firman Tuhan. Makan firman Tuhan. Selain obat-obatan yang diminum, ya, makan firman, baca firman, pakai waktu untuk makan firman, baca firman, dengar khotbah firman Tuhan. Isi tubuh jiwa rohnya dengan kebenaran firman, karena firman itu yang memerdekakan hidupnya. Amin. Amin. Benar Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata dalam hidup Ibu Lina. Malam hari ini Roh Kudus taruh di hati saya banyak mengucap syukur, banyak perkataan kebenaran firman, perkataan-perkataan profetik Tuhan sudah taruh di mulut lidah bibirmu. Perkatakan semua itu, jangan ragu, jangan takut, jangan lihat keadaanmu, jangan lihat situasimu. Perkatakan kebenaran firman, maka itu terjadi di dalam hidupmu. Perkatakan. Firman itu sudah ada di dalam mulutmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo ya, Bu Ira. Ya Pak. Mau doa profetik aja Bu, Ibu doakan. Baik Pak. Kak Hosea Marlon. Ya. Baik, kita angkat tangan kita, terima apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Pak Hosea Marlon. Kuralamat apa? Tuhan itu setia dalam hidupmu. Tidak sekalipun dia meninggalkan engkau. Dan mata Tuhan selalu tertuju hanya kepadamu. Jangan takut, jangan khawatir dengan hal-hal yang terjadi di sekitarmu, yang terjadi hari-hari ini. Engkau akan tetap Tuhan jaga, engkau akan tetap Tuhan lindungi, tidak ada tulah menimpamu, tidak ada sakit penyakit, tidak ada malapetaka, kata Tuhan. Terus jaga hatimu, tinggal dalam kekudusan, setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Hari-hari ini Tuhan perlengkapi engkau semakin lebih lagi, karena pada waktunya engkau akan seperti anak panah yang melesat tepat pada sasaran. Tuhan telah pilih dan menetapkan engkau sebagai hambanya. Dalam nama Yesus, urapan yang baru turun mengalir di dalam kehidupan Bapak Hosea Marlon. Dalam nama Yesus, urapan double portion turun atas hambamu. Apa yang engkau minta, kepekaan untuk lebih lagi mendengar suara Tuhan. Karunia-karunia roh menyertai engkau, disertai dengan karakter-karakter ilahi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, roh yang tenang turun atas Bapak Kimli Tuhan, sehingga dia dapat menguasai diri dan dapat mengendalikan diri. Minta saat ini Tuhan, engkau yang mengontrol mulut lidah bibirnya. Engkau yang mengontrol setiap apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Engkau yang mengontrol setiap makanan dan minuman yang dia makan dan dia minum. Bahkan engkau yang mengurapi setiap obat-obatan yang dia pakai Tuhan. Engkau yang mengontrol kehidupannya. Dan Tuhan katakan saat ini, jangan takut, jangan khawatir, jaga hatimu, jaga perkataanmu. Jaga setiap apa yang masuk ke dalam tubuhmu lewat makanan dan minuman. Tuhan pelihara engkau. Malam hari ini Tuhan taruh di hati saya, ada kuasa Allah yang bekerja sempurna. Tetap lakukan firman dan mengubah pola hidup untuk lebih sehat lagi dengan kesehatan ilahi yang Tuhan sudah berikan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, engkau mendengar seruan hati dari Bapak Pasca dan Ibu Leli Tuhan. Kuralama sangkayaralaba, kami tahu mereka taat kepada pemerintah untuk vaksin Tuhan yang kedua di besok hari. Dipercaya Tuhan, tutup bungkus Bapak Pasca dan Ibu Leli dengan kuasa darah Yesus. Perlindungan darah anak domba Allah sempurna Tuhan. Tutup bungkus tubuh mereka Tuhan, sehingga kemanapun mereka pergi,
tempat umum untuk vaksin, perlindungan Tuhan sempurna. Dijauhkan dari mereka segala virus-virus corona, dari radius 500 meter bahkan 1 kilometer dari keberadaan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh menerima vaksin dengan penuh sukacita. Dan kami percaya ada aliran kuasa darah Yesus Tuhan. Engkau menghancurkan virus-virus corona dan segala bentuk efek sampingnya Tuhan. Dari vaksin ini Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus. Mereka tidak mengalaminya Tuhan. Waralabataka, dan tidak ada roh ketakutan, tidak ada roh intimidasi di dalam mereka Tuhan. Sehingga besok mereka boleh divaksin dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Allah. Karena mereka percaya Allah yang pegang tangan mereka, bahkan memeluk mereka dengan kasih yang daripada Tuhan. Kuralabataka ya Rabbah, jangan takut, jangan gelisah, jangan cemas hatimu. Tuhan setia dalam kehidupanmu. Bukankah selama ini Tuhan selalu melindungi, mendengar, menjawab setiap doa-doamu? Besok engkau tetap menerima janji Tuhan yang sama. Bahkan seterusnya Tuhan tetap setia dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Dan Tuhan berkata saat ini, akuilah Tuhan di dalam hatimu. Dalam hatimu engkau percaya, dengan mulutmu engkau mengaku. Maka hari-harimu penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan mujizat Tuhan. Lepaskan trauma masa lalu, segala kutuk-kutuk masa lalu, kutuk-kutuk trauma, kutuk nenek moyang, aku ikat, patahkan, hancurkan, cabut dalam nama Yesus. Setiap tanaman yang bukan ditanam dari kerajaan sorga yang ada dalam pikiranmu, aku cabut sampai ke akar-akarnya. Dan Tuhan katakan, pandang lurus ke depan, karena masa depanmu bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Apa yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hidupmu, Tuhan sudah sediakan bagi Ibu Santi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berkati Ibu Santi. Ya, terima kasih Bu Ira. Ya, selanjutnya Ibu Rujuita. Lalu setelah itu Ibu Elvi Laepasa ya, tadi sempat mental sepertinya, dan kemudian Ibu Sherry Parlae. Iya. Salam Ibu Ruth. Salam Bu Ira. Ya. Mengalir aja Bu. Doanya Bu. Ya, kedengeran kah? Dengaran Bu. Ya, kita Doanya doa. mengalir aja ya Bu. Baik Ibu Ruth. Uralabasyikiyaralaba. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Tuhan mencurahkan kuasanya atas Ibu Ruth Julia. Setia mengiring Yesus. Apapun kondisimu saat ini, bagaimanapun engkau diperlakukan, tetap setia mengiring Yesus. Karena Tuhan memberi upah kepada setiap orang yang setia kepadanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan yang baru turun atas Ibu Ruth Julia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kira. Ya, selanjutnya Ibu Elvi Laepasa. Ya, shalom. Ya, shalom Bu Ira. Nah, bagaimana Bu? Saya mau minta doain anak saya hari ini ulang tahun yang ini, dengan keponakan saya sekarang lagi sakit yang baru umur 2 tahun lebih, dan saya mempersiapkan untuk pindah rumah. Baik Ibu Elvi, kita doa ya. Anaknya maaf, siapa namanya yang ulang tahun? Iver Ya? Joshua. Iver. Oh, Iver. Ya. Yang sakit, ponakan yang sakit? Gafra. Oke, baik. Hamba-Mu mengangkat tangan buat anak kekasih Iver yang hari ini Tuhan Engkau tambahkan setahun
lagi usianya. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan umur yang panjang di tangan kanan, kekayaan kehormatan di tangan kiri, dan engkau akan melihat tahun-tahun yang baik di dalam hidupmu, Ivar. Masa mudamu serahkan ke dalam tangan Tuhan, jaga kekudusan, hidup dalam kebenaran, maka janji-janji Tuhan yang terbaik semua datang di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua berkat yang terbaik yang sudah Engkau berikan bagi anak yang kekasih kami, Iver, di dalam nama Yesus. Kami mendoakan khusus juga buat ponakan dari Ibu Elvi, Tuhan, yang masih bayi yang sakit saat ini. Oh Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi bagian keponakannya ini. Kesehatan menjadi bagian Tuhan. Umur yang panjang menjadi bagiannya. Di dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi buat keponakan dari Ibu Elvi dalam nama Yesus. Kurala bahkan Tuhan, Ibu Elvi yang akan pindah rumah Tuhan. Segala persiapan-persiapan ya Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Bahkan untuk rumah yang baru yang ditempati juga. Tuhan, atmosfer ilahi bekerja di rumah itu. Dan di mana dia boleh merasakan dan menikmati hadirat Tuhan. Segala yang terbaik Tuhan berikan bagimu. Melangkah dengan iman, jangan takut, jangan menyerah kata Tuhan. Lakukan bagianmu. Tetap bersemangat dengan Tuhan. Karena Tuhan memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Berkat Tuhan melimpah-limpah atas Ibu Elvi dan seluruh keluarga besarnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persoalan-persoalan yang kau alami adalah persoalan biasa kata Tuhan. Dia mengerti, dia peduli atas hidupmu. Hari-hari ini yang terjadi bukan Tuhan tidak menjawab doamu. Tapi Tuhan memiliki waktu yang terbaik untuk dia berikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Firman Tuhan berkata, dan bergembira kamu akan Tuhan, maka dia akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak hatimu. Dalam nama Yesus, urapan sukacita, Ibu Dewi Tuhan, mengalir seperti sungai, sehingga dia boleh bergembira karena Tuhan. Maka berkat Tuhan, keinginannya tergenapi dalam hidupnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Bu. Amin. Terima kasih Bu Moren. Sama-sama Bu. Silakan Pak Frans. Buka mic-nya Bapak. Shalom Pak Frans. Mic-nya dibuka Pak Frans. Ya Pak Frans, shalom. Mic-nya dia nggak bisa buka. Ditekan Pak, di tengah dulu. Shalom, sudah Bu. Halo. Oke. Halo. Oke. Ya. Bu, minta doa untuk profetik Bu, sama minta tuntunan Tuhan untuk kami usaha Bu. Ya baik, kita doa ya bersama istri ya ini ya. Ya betul Bu. Dengan tangan Pak, suami istri bersatu hati ya. Kuralabas sakaran. Kami percaya di mana ada kesatuan hati, disitulah berkat-berkat Tuhan ditujukan. Engkau melihat kesatuan hati pasangan suami istri, Bapak Frans bersama dengan istri Tuhan. Engkau Tuhan mengerti keadaan mereka. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ada janji Tuhan yang belum di hidupmu. Ketahuilah bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang menepati. Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang bertanggung jawab untuk janjimu itu digenapi. Jangan takut, bisnismu Tuhan berkati berlimpah-limpah, kata Tuhan. Mulai saat ini, perlengkapi apa yang menjadi kekuranganmu hari-hari ini. Tuhan mau engkau mulai mengalami peningkatan. Engkau mulai mengalami peningkatan untuk perlengkapi diri, mengisi setiap kekurangan demi kekurangan menjadi kelebihanmu. Dan malam hari ini Tuhan taruh hikmat. Roh hikmat bekerja atas Pak Frans, sehingga dia mengetahui ke depannya apa yang harus Pak Frans lakukan.
Dan Tuhan berkata ada peluang-peluang, ada kesempatan-kesempatan emas yang sebelumnya telah engkau lewatkan, kata Tuhan. Tapi jangan khawatir, di depan Tuhan sudah sediakan. Jangan terlewatkan, kata Tuhan. Selalu andalkan Tuhan dengan hikmat Tuhan, bukan dengan logika dan kepintaran manusia. Dengan hikmat Tuhan, maka engkau akan melihat yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang mungkin bagi manusia, yang tidak mungkin bagi manusia, itu terjadi dalam nama Yesus. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan yang tutup, tidak ada yang bisa buka. Andalkan Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, engkau meraih kunci-kunci kerajaan sorga sudah diberikan kepadamu saat ini. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan berlimpah buat Bapak Frans, istri, dan seluruh keluarga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ya, masih ada sekian menit, bisa 2 orang lagi. Ada yang mau didoakan lagi? Bu Ira, kalau begitu minta tolong didoakan, Bu, tim yang bertugas malam ini. Yuk, kita satu hati semua. Ada berapa orang timnya kemarin? Ini yang co-host ini, Bu. Oke, baik. Yang co-host. Baik. Manado hadir. Manado jangan lupa Dokter Lilian lagi. Siap Dokter Lilian, mau didoakan duluan? Nah, mana-mana. Sama-sama. Udah doakan belum? Ada. Belum. Lagi sakit. Iya, yang laki-laki. Tapi sudah waktu didoain Pak Hebron tadi, udah dia semakan kata. Cuma mau doain terus supaya dia kuat. Yang laki, yang Andre. Jadi siapa yang mau duluan ini? Dokter Lilian mau didoakan atau? Dokter Lilian dia dulu. Oke, baik. Terima kasih, puji Tuhan. Kemudian, Dokter Kuralabasiki. Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu segala sesuatu yang kau alami. Tapi Tuhan berkata, ada mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jangan lelah melayani Tuhan. Jangan pernah terus bangkit dan jadi terang, karena terang Tuhan terbit atasmu. Malam hari ini engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dan tergenapi dalam hidupmu, dalam keluarga, anak-anak, menantu, dan cucu. Tuhan mengasihimu melebihi dari apa yang kau pikirkan. Nama Tuhan Yesus, kasih setia turun atas Ibu Lilian, mengalir ke seluruh keluarganya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya, Marian. Ya, Bu, selanjutnya Ibu Francisca Nanlohi, MC kita malam ini. Baik, Ibu Francisca. Luar biasa sudah melayani. Baik, kita doa ya, Bu. Ya, Bu. Tuhan telah memilih dan menetapkan engkau untuk menjadi hambanya. Bahkan Tuhan telah menetapkan engkau menjadi nabinya. Malam hari ini Tuhan perlengkapi engkau dengan karunia-karunia ilahi. Engkau akan bernubuat. Engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Engkau akan mengertikan bahasa-bahasa. Engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang seperti Yesus pernah lakukan. Bahkan engkau bukan hanya jadi pemenang, tapi engkau lebih daripada pemenang. Terus perlengkapi kehidupanmu. Terus jaga buah-buah roh yang ada dalam hidupmu. Karena Tuhan yang telah memilih engkau, dan Tuhan telah menetapkan engkau sejak dalam kandungan ibumu, dan Tuhan yang menuntun hatimu untuk selalu tertarik kepadanya. Dan Tuhan tertarik dengan lari mencapai tujuan hidupmu. Tuhan sudah sediakan bagimu. Mahkota Tuhan tersedia bagimu. Terus semangat melayani Tuhan. Jangan peduli dengan keadaan sekitar, karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tapi pembelaan Tuhan turun atas engkau. Malam ini
Berkat Tuhan melimpah buat Ibu Francisca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 6 hari dari sekarang. Ada terobosan finansial yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Selanjutnya Ibu Deborah Lenda, Bu. Kemudian Bu Desi. Baik. Siap Ibu Deborah Lenda. Kiara lamata karala basikia. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Kekudusan Tuhan melingkupimu. Malam hari ini Tuhan katakan, kudus, kuduslah engkau, karena aku kudus. Apa yang engkau lakukan hari-hari ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan mengerti apa yang menjadi rencanamu. Karena itu Tuhan meteraikan segala sesuatu yang terbaik di dalam hidupmu. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidupmu, dan tidak ada roh apapun yang dapat menggagalkan rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Pengurapan Tuhan turun atas engkau, Tuhan mengurapi mulut, lidah, bibirmu. Apa yang engkau perkatakan itu terjadi. Karena itu berhati-hati dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut, lidah, bibirmu. Karena itu hamba-Mu saat ini melepaskan urapan yang baru. Karunia ilahi menyertai Ibu Deborah Linda. Karunia penglihatan. Dia melihat seperti Tuhan melihat. Karunia mendengar suara Tuhan. Dia mendengar sebagaimana yang Tuhan mau dia dengar. Karena itu aku menutup telinganya dari segala pendengaran yang berasal dari dunia ini. Sehingga imannya terus bertambah, terus naik, terus naik. Karunia demi karunia terjadi, mujizat demi mujizat terjadi. Tuhan memperlengkapi engkau. Yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sudah sediakan malam ini juga. Apa yang engkau minta, 7 hari dari sekarang Tuhan jawab. Bahkan melebihi dari apa yang kita. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan mengalir buat Ibu Deborah Linda bersama dengan keluarga. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih banyak. Bu Desi Wijoyo. Kemudian nanti Pak Benjamin Luki. Shalom Bu Desi. Shalom Bu. Shalom. Urapan Tuhan melimpah buat Ibu Desi. 3 hari ke depan ada mujizat besar untuk Ibu Desi. Apa yang engkau tabur, engkau menuai, kata Tuhan. Bukankah waktu-waktu yang lalu engkau menabur dengan air mata? Bukankah engkau berkata, Tuhan, ini bagianmu, sekalipun aku harus mencucurkan air mata, aku berikan bagimu. Engkau tuai itu, kata Tuhan. Bahkan engkau tuai 100 kali lipat ganda. Dan itu berlangsung terus-menerus. Tuhan lipat gandakan terus-menerus dalam kehidupanmu. Anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta, kata Tuhan. Terus lakukan bagianmu. Terus muliakan Tuhan dengan hartamu. Karena itu adalah panggilanmu. Dan engkau tidak akan pernah mengalami kekurangan. Roti yang selalu baru Tuhan kirimkan bagimu. Dan benih itu tidak pernah habis dalam hidup. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan yang luar biasa baik turun atas Ibu Desi Wijoyo bersama dengan keluarga. Haleluya. Amin. Saya bisa merasakan Ibu Desi ini penuh sukacita luar biasa. Iya. Ibu doakan buat saya, belakang saya hangat banget Bu. Panas. Banyak berkat dia Bu Ira.
Amin. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Next, Pak Benyamin Luki. Ya, bro. Siap-siap. Pak Benyamin Luki. Baik, kita doa ya, sepakat ya Pak. Kurala kerele betekere. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Hati hamba ada padamu kata Tuhan, dan itu berkenan di mata Tuhan. Ada perkenanan ilahi padamu. Dan malam hari ini juga aku deklarasikan hati hamba itu yang membawa engkau untuk mengalami lompatan iman. Pelayananmu akan Tuhan bawa naik. Pelayananmu tidak terus-menerus seperti ini, tapi engkau akan pergi ke bangsa-bangsa. Engkau akan pergi dari satu negara ke negara yang lain, kata Tuhan. Engkau akan menginjil, engkau akan memberitakan kabar sukacita. Tuhan bawa engkau ke kota-kota, ke bangsa-bangsa, ke negara-negara yang tidak pernah engkau datangi, bahkan yang tidak pernah engkau pikirkan. Tuhan akan bawa engkau dari satu negara ke negara yang lain. Dari satu negara ke negara yang lain. Engkau akan keliling, kata Tuhan. Jaga hati hamba itu yang membawa engkau menerima perkenanan Tuhan. Dan jubah itu sudah ditegakkan Tuhan atas engkau. Dalam nama Yesus. Terima kegenapan janji Tuhan. Hamba minta terjadi percepatan buat Bapak Benyamin. Terjadi percepatan. Tuhan katakan, akhir tahun ini, COVID mulai menurun. Engkau akan mulai melangkah ke bangsa-bangsa. Percepatan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Terima Bapak Ben. Terima kasih Bu. Bu Meliana. Bu Meliana. Ya, shalom. Bu Ira. Bu, saya minta didoakan mengalir aja ya Bu ya. Bu, kita doa ya, satu hati ya. Terima kasih. Hatimu yang cinta Tuhan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Tuhan tahu apa yang selalu engkau lihat, apa yang selalu engkau dengar, apa yang selalu engkau perkatakan. Tuhan Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi dalam hidupmu. Demikian pula apa yang menjadi kerinduan hatimu. Tuhan berkata buat Ibu Meliana, malam hari ini juga, semua yang menjadi isi hatimu Tuhan sudah jauh. Sudah terjadi di alam roh. Engkau tinggal sabar menunggu itu tergenapi. Amin. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berturut-turut kegenapan janji Tuhan terjadi dalam hidup Ibu Meilan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ira. Dan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Berkati Ibu. Ya. Maureen. Oh, belum selesai. Sudah jam 10:04. Ya, Maureen. Ya, Maureen terakhir. Final closing. Aku pikir udah selesai. Siap-siap Maureen. Muralabasikin. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat Maureen. Janji Tuhan yang selama ini Maureen tunggu-tunggu, ini waktu Tuhan. Sekalipun pandemi, jangan takut kata Tuhan. Karena Allah berdiri di atas pandemi. Allah berdiri di atas corona. Allah jauh lebih besar. Jangan khawatir dengan keadaan saat ini.
Kuralabat takaralabat sikit. Tak apa-apa ya semua dengar, Oren menikah. Tuhan kasih penglihatan. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi, pasangan hidup yang selama ini engkau minta dari Tuhan. Apa yang engkau mulai dengan roh, itu tidak akan berakhir dengan daging. Roh Allah yang menuntun engkau. Pasangan hidup yang dari Tuhan, bukankah itu yang engkau selalu minta, jodoh yang dari Tuhan? Tuhan sediakan dan Tuhan pertemukan dengan cara yang ajaib. Dalam nama Yesus, sukacita besar bagi keluarga. Haleluya. Amin.